Ya, shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita masuk dalam episode 4 ini yang meneruskan tentang syarat masuk surga. Kalau kemarin ada 5 poin, maka sekarang kita lanjutkan ada 5 poin lagi, yaitu dari 6 sampai kepada yang ke-10. Surga itu saya katakan dalam episode pertama bahwa masuk surga itu nggak gampang. Semua ingin masuk surga, tapi masuk surga itu nggak gampang, harus mulai tahapan-tahapan. Nah ini kalau menurut dalam penelitian dalam firman Tuhan, saya ambil dalam 10 poin, yaitu 5 poin yang sudah saya sampaikan pada episode pertama yang lalu, dan sekarang kita lanjut kepada episode berikutnya, itu episode keempat ini, yaitu syarat masuk surga. Syarat masuk surga yang keenam yaitu mentaati perintah Tuhan. Ya. Saya ulangi, mentaati perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan itu? Pada waktu zaman Adam dan Hawa, Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, yaitu dalam Kejadian 2 ayat 16-17, demikian bunyinya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Ya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini perintah Tuhan yang pertama kepada Adam dan Hawa. Tapi ternyata Alkitab mengatakan bahwa Adam dan Hawa tidak mentaati perintah Tuhan. Di dalam Kejadian 3, mereka jatuh dalam dosa, yaitu ketika iblis datang nanya kepada Hawa, apa perintah Tuhan? Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya, hanya pohon yang dalam tengah-tengah taman ini, pohon kehidupan, tidak boleh kamu makan buahnya. Tapi iblis bilang apa? Bukan begitu. Jika kamu makan buah itu, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah. Maka Hawa ikut bujukan daripada iblis, ya, sehingga dia mengikuti itu, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Akibat tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, iblis waktu itu menyamar menjadi ular. Nah, kadang-kadang sekarang orang nggak percaya Allah menjadi inkarnasi menjadi manusia. Setan aja bisa jadi ular. Apalagi Allah yang Maha Kuasa. Jadi iblis yang menjatuhkan manusia karena tidak mentaati perintah Tuhan. Jadi pertama yaitu untuk masuk surga mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan kedua yaitu dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-17, waktu Musa menerima 10 hukum di atas gunung Sinai, yaitu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan naik saksi dusta, ya, menghormati hari Sabat, kemudian jangan menyembah berhala. Itu perintah Tuhan waktu zaman Nabi Musa. Itu merupakan perintah moral yang harus diikuti oleh umat perjanjian lama, ya. Nah, yang ketiga, kita masuk dalam perintah yang ketiga, yaitu pada waktu zaman Kristus perjanjian baru, yaitu di dalam Matius 22 ayat 37-40. Pada waktu itu orang Farisi datang tanya kepada Yesus, apa yang harus saya buat supaya beroleh selamat? Yaitu Yesus katakan, ya hendaklah menghormati, ingat akan hari Sabat, kemudian mencuri, jangan berzina, jangan saksi dusta. Nah, orang muda katakan, aku sudah lakukan itu semuanya. Nah, tapi Tuhan kemudian katakan, supaya engkau sempurna, yaitu engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang pertama dan yang utama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah,
Dan itu ditegaskan lagi dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 17. Yohanes 12 ayat yang ke-15, ayat 12 dan 17. Di situ jelas lagi dikatakan di sana. Ya. Saya akan jelas saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 12 dan 17. Demikian bunyinya. Ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa saudara dan dosa dunia, dosa saudara dan saya. Di ayat 17 itu ditegaskan kembali dari 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Intinya itu mengasihi Tuhan, minta perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan itu artinya apa? Mengasihi Tuhan artinya banyak duduk di kaki Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Allah, dan merenungkan firman Tuhan. Itu mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sama kita, yaitu perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu adalah doa, kemudian puasa. Yang ketiga yaitu memberi sedekah kepada orang yang berkekurangan. Matius 6 ayat 1 sampai 3. Itu perbuatan baik. Ya. Jadi melakukan perintah Tuhan itu adalah pertama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dan saya mau katakan bahwa inti daripada Alkitab dari Kejadian sampai kepada Wahyu itu bicara tentang kasih. Ya. Jadi nanti kesempatan lain akan saya sampaikan mengenai apa itu kasih. Ya. Dan saya sudah singgung bahwa Allah itu kasih. Ya. Ya, jadi itu mentaati perintah Tuhan. Yang kedua yaitu setia. Ya, setia kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Hal yang benar dan hidup kekal. Di dalam menghadapi cobaan tantangan. Jadi setia dalam menghadapi masalah, cobaan, tantangan, penderitaan hidup. Di dalam proses penderitaan itu dalam penderitaan. Ya. Kalau kita menderita itu adalah proses penderitaan. Kemudian dalam Yakobus 1 ayat 12, Allah tidak mencobai siapapun. Hanya pencobaan datang daripada diri kita. Dan yang setia sampai pada akhirnya mendapat mahkota kehidupan. Dari Wahyu 2:10 di situ dikatakan bahwa orang yang setia dalam penderitaannya, pencobaan sampai mati, dia akan mendapat mahkota kehidupan, dapat upah. Yang tadi sudah singgung yang lalu. Ada 5 mahkota. Mahkota kehidupan yang setia dalam menghadapi cobaan, tantangan, masalah, sakit, penyakit, masalah ekonomi, setia pada akhirnya sampai mati akan mendapat upah mahkota kehidupan. Yang ketiga yaitu taat. Ya. Taat melakukan perintah Tuhan. Taat kepada Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi. Ya. Taat sampai mati. Sebagaimana Yesus datang ke dalam dunia, Dia adalah Allah turun ke dalam dunia, merendahkan diri, menderita mati di kayu salib. Alkitab mengatakan mengosongkan surga, turun ke dalam dunia, kemudian menjadi sama seperti manusia, taat sampai mati di kayu salib. Dan dari situlah, pada waktu akan datang pada kali yang kedua semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang ini orang boleh percaya Yesus bukan Tuhan, Yesus itu manusia biasa, tapi pada waktunya nanti akan datang. Alkitab mengatakan, Filipi 2. Pada waktunya semua lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi ketaatan, taat kepada pemimpin, taat kepada otoritas. Pada baik itu pemimpin ya dalam sekuler, tapi juga taat kepada, terutama taat kepada pemimpin rohani. Otoritas.
terutama taat kepada Tuhan. Apa taat kepada Tuhan? Taat kepada mengikuti perintah Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya. Ya, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang berikutnya yaitu kesalahan kita mentaati perintah, setia dan taat pada perintah Tuhan, tentunya kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Ya. Kehidupan kekal itu tentu di surga, bukan di dunia. Ya. Dalam Yohanes 3 ayat 15-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal, sehingga siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 10, Iblis datang membunuh dan membinasakan, tapi aku datang memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Ini jelas saya akan bacakan Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3, bisa dikatakan di sana. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, Yesus, satu-satunya Allah. Yesus adalah Allah yang benar, hidup kekal, yang benar. Tidak seorang pun yang benar, hanya Yesus, Dia Allah. Yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kita beroleh hidup kekal, kita mengenal Kristus. Saya sudah bahas dalam episode yang lalu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi orang mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya kepadanya, mentaati perintah Tuhan, ya, dia beroleh hidup kekal di mana? Di surga. Dan yang kelima, yaitu surga itu bicara tentang Yerusalem baru. Nah, surga itu saudara-saudara sekalian, mungkin sepintas lalu orang katakan surga itu mungkin satu. Tapi kalau bicara tentang surga, itu ada 3 tempat. Pertama itu mengenai Firdaus, ya. Pertama Firdaus, yang kedua kerjaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4 dan 6. Kemudian yaitu surga itu bicara tentang Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 22 itu bicara tentang Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Itu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Dan ini saya katakan itulah tujuan utama kita, orang percaya kepada Tuhan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ya secara singkat saya mengatakan bahwa dalam episode ini saya ada 10 syarat untuk masuk surga. Yang pertama itu satu, yaitu mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kedua setelah mengenal percaya, ya, kemudian mencari dia, percaya, mengenal dan percaya mencari dia, kemudian bertobat, dibaptis lahir baru. Dan yang keenam sampai 10 tadi yaitu mentaati perintah Tuhan, kemudian setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, kemudian hidup yang kekal, dan yang kelima hidup kekal di mana? Di surga. Surga itu bicara tentang Firdaus, taman Firdaus. Waktu Lazarus yang miskin dan orang kaya itu, dalam Lukas 16 sudah katakan bahwa orang kaya itu mati, Lazarus mati dan orang kaya itu juga mati. Nah, orang kaya itu masuk ke dalam neraka, Lazarus yang miskin ke taman Firdaus. Di dalam Lukas 23 dan 43 juga ada 2 orang yang disalib bersama Yesus yang sebelah kanan. Yesus katakan pada yang sebelah kanan, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Dan di Rasul Paulus juga dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-4, dia dibawa ke Firdaus. Dan surga berbicara juga tentang kerajaan 1000 tahun. Ketika Yesus datang kembali untuk menjemput kita, nah kemudian kita akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Baru nanti kita akan masuk ke dalam kota Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi, biarlah saya hambanya ini semakin berkurang-kurang dan Yesus semakin bertambah-tambah. Biar aku semakin kecil dan Yesus semakin besar. Rasul Paulus katakan, aku adalah manusia yang paling berdosa. Saya menyadari
bahwa saya juga sebagai manusia. Dan Tuhan panggil saya diproses dalam penderitaan. Sampai saat ini dalam melayani pekerjaan Tuhan, menangkan jiwa-jiwa kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Untuk itu, biar segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, saya katakan, kita bersyukur kepada Allah kita siapa? Yesus, dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Tapi dia turun ke dalam dunia, menderita mati di kayu salib. Dia kuburkan, bangkit kembali, naik ke surga. Dan akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Waktunya tidak lama lagi. Pada waktu kemarin satu pernyataan Tuhan pada tanggal 26 saat saya berdoa di tempat ini. Tuhan peringatan Tuhan, aku datang segera. Waktunya sudah sangat dekat. Itu peringatan Tuhan pada waktu tanggal 26 doa di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.